digarisbawahi kembali perlunya organisasi nirlaba atau yang kita kategorikan sebagai sektor ketiga memiliki kapasitas berinovasi bahkan sebelum lembaga-lembaga ini membantu atau memfasilitasi proses pembangunan komunitas. Bagaimana Pak Bastian melihat ini? Iya, sebenarnya salah satu isu utama atau tantangan yang dihadapi lembaga social entrepreneurship, kalau kami menyebutnya juga non-profit organisasi, Bu ya, NPO, salah satunya adalah pendanaan. Jadi bagaimana mereka sendiri sustain sebelum mensustainkan beneficiaries. Jadi saya cerita berdasarkan pengalaman dari kami, perkumpulan untuk pendekatan usaha kecil dari awal hingga sekarang. Jadi perkumpulan untuk pendekatan usaha kecil berdiri sejak tahun 1979. Prakarsa atau inisiasinya dimulai oleh beberapa person yang konsen terhadap usaha kecil di Indonesia. Beberapa dari mereka tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat. Upaya yang mereka lakukan, betul apa kata Bu Rika, bahwa ada satu pendanaan yang perlu di-collecting. Salah satu partner yang siap untuk membangun satu gerakan pengembangan usaha kecil adalah dari Jerman, yayasan dari Jerman, Friedrich Naumann Stiftung. Ternyata itu tidak cukup. Apa yang kita lakukan ternyata tidak bisa berekspansi dan kemudian mengakselerasi untuk lebih besar. Pada tahun 1988, kita, beberapa person pemrakarsa tadi, mengajukan satu unit usaha baru, mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Bentuk badan usahanya adalah perkumpulan. Perkumpulan itu artinya semua orang yang konsen terhadap pengembangan usaha kecil bisa masuk dan bisa menjadi anggota. Intinya demokratis, terbuka, dan siap menampung semua resources yang bergerak di bidang pengembangan usaha kecil. Jadi sampai dengan saat ini ada dua model pendanaan dari organisasi kami. Model pertama, pendanaan dari partner, itu dari lembaga swasta, perusahaan melalui CSR program dan PKPL. Yang kedua adalah dari donor, itu sekarang ada beberapa dari Jepang, kemudian dari Amerika Serikat, kemudian juga yang ketiga dari lembaga pemerintah seperti Deperin, Pusat Inovasi UMKM, dan lain sebagainya. Ternyata program ini tidak jangka panjang. Ini terkait sama gerakan kita atau pendekatan kita yang long term. Nah, di satu sisi kita juga berpikir seperti Ibu Rika katakan tadi, inovatifnya itu di sisi mana dari upaya yang kita lakukan. Akhirnya kita mengelola satu unit bisnis. Jadi kita ada kantor sekarang itu di Bandung, Jakarta, Surabaya, Jogja, dan Makassar. Semua kantor berinisiatif atau berinovatif untuk menggalang dana selain dari sumber pertama tadi, yaitu melakukan unit bisnis. Unit bisnis ini pertama kali harus berafiliasi kepada target group atau beneficiaries dari intervensi program kita. Seperti contoh di Jogja, program kita dengan di Gunung Kidul untuk pangan olahan. Jadi unit usaha pupuk Jogja itu pangan olahan yang berbasis koperasi, namanya Olagun, olahan Gunung Kidul. Kemudian di Surabaya kita bermitra juga dengan PT Santos, CSR, kemudian membina beberapa pelaku di sektor perikanan, pesisir. Di situ kita juga mengoptimalkan sumber dana atau produk-produk seperti perikanan. Itu di bawah koperasi. Kemudian di Makassar kita ada namanya koperasi rumput laut. Jadi dari hasil intervensi program kita terinisiasi unit bisnis baru, jadi rumput laut. Jadi upaya-upaya itu memang terus kita lakukan di samping pendanaan dari sektor yang pertama, dari pemerintah dan swasta. Jadi ini memang merupakan tantangan kita bahwa pupuk sebagai lembaga intermediasi atau fasilitator atau bisa dikatakan juga sebagai ranger bagaimana memfasilitasi program-program tadi di masyarakat seperti itu. Dan salah satu bentuk yang dilakukan tadi, inovasi yang dilakukan oleh pupuk, apakah melibatkan juga beneficiaries atau kemudian baru dilibatkan?
sejak awal, sejak proses inisiasi yang itu kita maknai sebagai perencanaan yang partisipatif, mereka juga harus kita ajak berpikir untuk kira-kira lapis usaha baru apa yang muncul dari intervensi kita. Seperti misalnya koperasi. Koperasi di sini pupuk sebagai katalisator untuk beberapa modal, tapi mereka juga terlibat sebagai anggota. Contoh di Gunung Kidul, kemudian di Makassar, jadi mereka terlibat sejak awal. Jadi bagaimana mereka ikut berproses di awal, bagaimana melihat risiko berusaha dan lain sebagainya. Jadi return of investment-nya sebenarnya bukan hanya dilihat dari sisi bisnis, tapi non bisnisnya juga yang membedakan dengan bisnis entrepreneur. Non bisnisnya apa di situ? Non bisnisnya bisa hubungan atau linkage dengan stakeholder yang lainnya, termasuk dengan perguruan tinggi, pemerintah terlibat untuk intervensi program, entry maupun exit strateginya tentu saja harus dipikirkan juga. Kemudian lembaga perbankan dan sektor swasta yang terlibat untuk intervensi program jangka panjang. Tapi kita juga berpikir bahwa tidak terus-menerus kita ada di situ. Tidak ada di situ itu maksudnya dana, SDM, di situ mereka harus muncul. Ada exit strategi ya. Itu yang kita pikir sama-sama dengan komunitas. Dengan komunitas ya. Baik, Ibu Riga mau menambahkan sesuatu? Jadi sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa model. Yang pertama adalah model di mana sebuah lembaga nirlaba itu memiliki katakanlah unit usaha tersendiri, kemudian profit yang dia peroleh dari unit usaha itu sendiri secara penuh keseluruhannya digunakan untuk kegiatan sosial. Saya ambil contoh sederhana itu, semua orang juga tahu itu apa yang dilakukan oleh AA Games sehingga bisa besar waktu itu karena banyak unit-unit usaha yang dikembangkan dan dilakukan pure business. Kemudian tahap keduanya dana profit itulah yang menjadi keseluruhan dari hasil usaha itu digunakan untuk pengembangan masyarakat. Jadi itu yang kedua yang sifatnya lebih menantang inovatifnya itu adalah bagaimana menciptakan kemitraan antara beneficiaries itu dengan lembaga nirlaba. Nah, inilah yang sebenarnya yang kita lihat dari Muhammad Yunus itu Nah, hanya bahayanya itu adalah kalau kita lihat di dalam katakanlah bank-bank pasar itu kan kelihatannya itu membantu sekali. Tapi kalau kita hitung di kertas ada sebenarnya yang terjadi biaya pinjaman. Jadi cost of money-nya dari apa yang dipinjamkan oleh bank pasar itu yang berkiprah sebagai lembaga yang membangun masyarakat itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kalau kita meminjam sebagai kredit biasa. Karena dihitung kredit pembayaran per hari, tapi kalau udah 1 tahun besaran bunganya yang dibayarkan mereka yang membayar mencicil itu menjadi tinggi. Jadi saya sering mengatakan kalau jadi orang miskin di Indonesia itu mahal. Kenapa? Karena cost of money-nya itu tinggi setiap kali dia meminjam, atau kalau dia mau membeli itu shampoo aja itu kan dia belinya nyicil sedikit-sedikit. Tapi kalau kita jumlahkan ya mahal sekali itu. Lebih mahal daripada beli satu botol. Jadi ini yang harus kita hati-hatikan. Seakan-akan kita membantu tapi sebenarnya kita itu memanfaatkan pola mereka yang pendapatannya itu harian dan kalau dihitung dia bayar bunganya besar sekali gitu. Baik, jadi di sini digarisbawahi betapa tantangan besar dihadapi oleh para organisasi nirlaba yang ingin berinovasi. Tantangannya adalah juga bagaimana supaya apa yang mereka keluarkan sebagai output inovasi untuk komunitas tidak malahan merugikan komunitas Exactly. Begitu.